Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah key trending gitu ya dalam minggu ini, yaitu kasus penembakan mobil gitu ya. Nah, budaya membuat aparat tentara di Indonesia ini melihat kasus jasa bos penyewa mobil yang meninggal dan hukuman bagi berseragam oranye di peradilan umum gitu ya. Budaya membackingi yang merujuk pada praktik perlindungan oleh oknum aparat terhadap individu atau kelompok tertentu dengan imbalan jasa telah menjadi salah satu fenomena sosial yang seringkali dikaitkan dengan institusi loreng ataupun abu-abu di Indonesia. Budaya ini tidak hanya mengakar dalam hubungan sosial antara aparat dan masyarakat sipil, tapi juga berakar dari sejarah panjang dinamika kekuasaan dan ekonomi di Indonesia. Kasus yang melibatkan bos penyewa mobil yang meninggal menjadi sorotan karena mengungkap keterlibatan adanya aparat militer dalam skema perlindungan dan eksploitasi kekuasaan. Ini masih dugaan. Dalam kajian ini, kita akan membahas secara rinci fenomena budaya membackingi di kalangan seragam loreng pun abu-abu. Nah, tapi kita pada analisis kasus ini kita hanya fokus ke seragam loreng dulu ya, dan implikasinya terhadap sistem hukum serta keadilan di Indonesia, termasuk tinjauan mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada yang berseragam loreng tapi di peradilan umumnya masalahnya. Oke, yuk kita mulai. Budaya membackingi sering dianggap sebagai manifestasi dari hubungan patron-klien yang kuat di masyarakat Indonesia. Dalam konteks militer, hubungan ini tercermin melalui keterlibatan oknum dalam melindungi atau memberikan akses tertentu kepada masyarakat sipil dengan imbalan tertentu juga, baik itu finansial, material, maupun dukungan sosial. Praktik ini seringkali berkembang akibat ketimpangan ekonomi maupun dukungan sosial juga. Nah, lemahnya sistem pengawasan internal dan juga hierarki militer yang cenderung mengutamakan loyalitas internal dibandingkan dengan akuntabilitas publik. Budaya ini meskipun tidak secara eksplisit menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan dapat disalahgunakan oleh individu dalam struktur militer untuk keuntungan pribadi atau kelompok kecilnya. Kasus yang menyoroti kematian bos penyewa mobil ini menjadi salah satu contoh nyata dari budaya membacking ini. Berdasarkan laporan yang ada, bos penyewa mobil tersebut memiliki hubungan erat dengan oknum aparat yang memberinya akses atau perlindungan tertentu dalam menjalankan bisnisnya. Namun, ketika terjadi konflik atau pelanggaran gitu ya, yang melibatkan pihak ketiga, hubungan ini berubah menjadi skenario tragis yang melibatkan kekerasan dan akhirnya berujung kepada kematian. Dalam kasus ini, peran aparat menjadi sangat problematik karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kode etik. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru terlibat dalam tindakan yang merugikan pihak lain hingga akhirnya sampai terbunuh, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, implikasi dari kasus ini sebenarnya sangat luas. Dari sisi sosial, budaya membackingi menciptakan kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dan institusi militer. Masyarakat yang sebelumnya mempercayai militer sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara ini mulai melakukan integritas institusi tersebut akibat ulah oknum. Dari sisi hukum, kasus ini menentang sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menangani pelanggaran yang melibatkan anggota militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, anggota militer yang melakukan tindakan pidana umum, ya kan berarti kan seharusnya peradilan umum ya, diadili di pengadilan militer. Namun ada pengecualian. Dalam pasal 65 ayat 2 nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang memungkinkan anggota militer diadili di peradilan umum jika mereka melakukan tindakan pidana umum. Nah, ini berhubung melakukan tindakan pidana umum seperti membackingi, membunuh ya, itu udah masuk tindakan pidana umum. Nah, peradilan umum bagi tentara adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa anggota militer tidak kebal hukum. Dalam konteks kasus bos penyewa mobil, keterlibatan aparat dalam tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dianggap sebagai tindakan pidana umum yang seharusnya ya diproses melalui peradilan umum. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, termasuk anggota militer. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan sistem hukum secara keseluruhan. Namun, proses pengadilan untuk anggota militer di peradilan umum ini seringkali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi internal dari institusi sendiri.
yang cenderung melindungi anggotanya demi menjaga reputasi institusi. Selain itu, sistem hukum di Indonesia seringkali kurang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus yang melibatkan kekuasaan. Dalam kasus bos penyewa mobil, tekanan publik dan media memainkan peranan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Budaya membackingi juga memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional. Ketika aparat militer ya lebih fokus pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, maka nanti khawatirnya cenderungan mengabaikan tugas utama mereka sebagai penjaga kedaulatan negara, yang tentu saja sangat baik gitu ya. Selain itu, praktik ini menciptakan ruang bagi korupsi dan pelemahan sistem keamanan secara keseluruhan. Dalam konteks kasus bos penyewa mobil, keterlibatan aparat dalam konflik bisnis menunjukkan bagaimana budaya ini dapat merusak integritas institusi militer dan melemahkan keamanan nasional. Untuk mengatasi budaya membackingi diperlukan reformasi sistemik di institusi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusinya. Pengawas eksternal dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman dapat membantu memastikan bahwa tindakan anggota instansi sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku. Selain itu, pendidikan dan pelatihan mengenai etika dan profesionalisme perlu ditingkatkan untuk membangun budaya militer yang berorientasi pada pelayanan publik. Rekomendasi lainnya adalah memperbaiki sistem kesejahteraan anggota. Banyak kasus membackingi yang muncul karena anggota militer mencari sumber pendapatan tambahan di luar gaji resmi mereka. Dengan meningkatkan kesejahteraan, risiko terjadinya praktik membacking ini dapat dikurangi. Selain itu, sistem penghargaan dan sanksi dalam militer perlu diperkuat untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Dalam jangka panjang, reformasi ini tidak hanya akan menghapus budaya membackingi, tetapi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Nah, kasus bos penyewa mobil yang meninggal seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik. Dengan memperhatikan kasus bahwa semua pelanggaran diproses secara adil dan transparan, kita dapat menciptakan sistem hukum dan keamanan yang lebih kuat dan terpercaya di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.